Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'udumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa an yadhhaba lis-salati fi tariqin tawilin masyian bisakinatin wa yarji'a fi akhara qasirin kal jum'ati wa an ya'kula qablaha fi idil fitri wal awla an yakuna tamaran witran wa an yumsika anil akli fil adha wa la yukrahu li ghairil imami tanaffulu qablaha ba'da irtifa'i syamsi wa la ba'daha illam yasma'il khutbata wa illa kuriha ammal imam fayukrahu lahu tanaffulu qablaha wa ba'daha wa yustahabbu izaratu sya'ri wa dhafri wa rihil karihah amman lahu thawbun wahidun yaghsiluhu nadban li kulli jum'atin wa 'idin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Masih topik kita adalah tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha, salatul Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Pada yang terakhir kita sudah memahami ada beberapa hal yang sunat atau amalan-amalan yang sunat yang dilakukan pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Antara lain yang sudah kita bahas adalah untuk hari raya Idul Adha kita lebih cepat hadir dibandingkan dengan menghadiri salat Idul Fitri. Ini maksudnya ialah ketika kita disunatkan untuk lebih cepat hadir untuk salat Idul Adha dibandingkan dengan untuk salat Idul Fitri, itu artinya salat Idul Fitri itu lebih diperlambat waktu salatnya kita kerjakan di masjid dibandingkan dengan salat Idul Adha, dan hukumnya sunat. Artinya menelakkan pelaksanaan salat Idul Fitri barang beberapa menit itu sunat hukumnya, itu dibandingkan dengan melaksanakan salat Idul Adha. Barang perbedaan waktunya misalnya 15 sampai 30 menit lah. Kalau umpamanya kita salat Idul Adha-nya kita dijadwalkan oleh panitia takmir di masjid tertentu jam 7.00, maka untuk salat Idul Fitri sunatnya dilakukan setelah itu, barang jaraknya sekitar 15 sampai 30 menit lah kurang lebih. Jadi kalau salat Idul Adha dilakukan pada jam 7.00, maka salat Idul Fitrinya bisa dijadwalkan untuk dilaksanakan pada sekitar jam 7.15 menit atau jam 7.30 menit paling telat. Itu maksudnya, itu hukumnya sunat itu. Karena itu maka makmum yang datang ke masjid di mana salat dilakukan itu bisa ngatur dirinya sendiri karena waktunya sudah diketahui. Nah, dan karena itu maka di sini dikatakan bahwa lebih cepat untuk salat Idul Adha dan lebih lambat datangnya seorang makmum pada untuk Idul Fitri, itu maksudnya. Terutama maksudnya untuk Idul Fitri adalah supaya kesempatan injury time itu adalah dipakai untuk menyerahkan zakat fitrah, dan sana afdalnya memang.
Jadi penyerahan zakat fitrah itu afdalnya pada saat-saat menjelang sholat Idul Fitri. Ya. Nah, sementara ketika sholat Idul Adha, ya, itu sunat bagian pelaksanaannya supaya cepat mulai yang namanya ibadah korban, supaya bisa dipercepat mulai untuk melaksanakan ibadah korban itu maksud daripada pelaksanaan yang pelaksanaan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri yang berbeda, yang lebih lambat sedikit, jangan terlalu lama. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dibandingkan dengan sholat Idul Adha. Dan yang kedua yang sudah kita bahas adalah di dalam kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, disunatkan kita untuk memakai pakaian terbagus kita. Pakaian yang terbagus, bukan yang terbaru, ya, yang terbagus yang kita punya. Ya, syukur-syukur kalau ada yang terbaru dan memang terbagus, ya. Makanya ada alasan syar'inya orang membeli baju baru untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ada alasan syar'inya begitu. Jadi bukan hanya kosong, itu ada alasan syar'inya karena memang kita disyariatkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita punya pada saat itu gitu. Jadi wayun dabut tatayyubu, dan yang berikutnya adalah kita disunatkan untuk memakai harum-haruman, ya, harum-haruman pada hari itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada pakaian yang kita pakai pakaian yang putih, yang kalau itu yang paling bagus yang ada itu yang kita pakai. Artinya kalau umpamanya ada yang lebih bagus dari yang putih, yang lebih bagus itu kita pakai walaupun tidak putih gitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, wa an yadhhaba lis salati fi tariqin tawilin masyan bisakinatin. Ketika kita berangkat untuk sholat, baik sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri, kita disunatkan untuk berangkat pakai jalan kaki dan melewati jalan yang lebih panjang daripada ketika nanti kita pulang dari sholat, ya. Jadi walaupun misalnya kelihatannya agak lucu mungkin, ya, agak lucu, agak aneh kelihatannya. Ada jalan dekat lurus, ya, itu disyariatkan justru adalah jalan yang muter gitu. Itu syariatnya, jalan muter kita pakai pada waktu berangkat. Ketika pulang nanti jalan yang lebih pendek, jalan itu. Misalnya kalau Pak Haji Abdul Rahman kan misalnya ini berangkat dari rumah beliau kan lolos gangnya ke sana ke Masjid Nurul Yakin, lolos gitu kan. Nah, itu akan lebih baik ketika berangkat beliau jalan ke sini. Jalan ke depan rumahnya Mami Akhyar, lolos sini terus sana muter. Nah, itu lebih baik, itu syariat itu. Itu lebih bagus itu daripada pulang pergi lewat jalan yang lurus itu. Jadi muter Pak Abdul Rahman lewat depan jalan Haji Hayat, terus jalan Pacu, jalan Pacu, jalan Gotong Royong, tidak sebelum nih jalan yang sebelah timur, jalan yang timur ini jalan Cempaka, kemudian jalan Gotong Royong, muter sana terus lewat sana. Nah, itu lebih bagus itu. Yang kelihatannya aneh tetapi itu syariat. Kenapa demikian? Karena langkah berangkat itu dihitung satu persatu. Akan pahalanya setiap satu langkah dihitung 10 kebaikan. Itu maksudnya, ya. Jadi dengan demikian maka itu memang kelihatannya aneh atau lucu, tapi syariatnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa an ya'kula qablaha fi Idul Fitri. Ya. Dan sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu disunatkan untuk makan terlebih dahulu. Sunat makan, ya, pada sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan
makan apa yang paling utama, yang paling aula, yang paling utama, yang disyariatkan dan disunatkan ketika kita disunatkan makan pada ketika kita mau berangkat, ya, sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan Idul Fitri. Itu adalah sunatnya adalah ayyakuna tamaron witron, ya, yang dimakan adalah kurma, tapi itu yang gasal 1, 3, 5 biji dan seterusnya, ya, ganjil gasal, yang gasal itu yang syariatnya itu dia sunatkan. Jangan sama sekali tidak makan. Kalau tidak ada kurma apa sajalah, ya, yang penting kita minum atau makan. Jangan kayak orang puasa gitu, maksudnya kayak masih puasa begitu, tidak dibolehkan secara syariat, ya. Jadi ya makan poteng makan poteng paginya, yang penting yang utama adalah makan kurma, yang paling pokok itu yang disunatkan, ya, 1 biji, 3 biji atau 5 biji dan seterusnya, ya, jangan sampai tidak, ya. Dan tapi sebaliknya wa ayyumsika anil akli fil adha, ya, akan tetapi sebaliknya untuk sholat Idul Adha kita mau berangkat jangan makan dulu, justru sebaliknya, ya, jangan kita makan terlebih dahulu, nanti setelah selesai sholat pulang baru kita makan. Tapi seyogianya dan disunatkan untuk kita tidak makan terlebih dahulu ketika kita sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat itu sunatnya, itu sunat, itu hukumnya sunat tidak makan, sunat tidak makan. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian lagi wala yukrahu li ghairil imam tanaffulu qablaha ba'da irtifa'i syamsi wala ba'daha illam yasma'il khutbah wa illa kuriha. Nah, ini bagi makmum yang berangkat pergi ke masjid, sampai di masjid, bagi makmum ini karena dia pagian datang, pagi dia datang, maka sampai di masjid makmum ini disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat termasuk sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat yang lain. Tetapi bagi imam justru tidak disunatkan, ini dia, ya. Wala yukrahu juga imam tanafulu, bagi imam ja wa amal imam fayukrahu tanafulu, dan adapun bagi imam ja makruh hukumnya sholat sunat. Coba, makruh hukumnya sholat sunat sebelum sholat id, baik Idul Fitri pun Idul Adha. Ini dia, mungkin ini jarang didengar atau jarang yang dipakai, karena jarang dipakai aja kayaknya, walaupun orang sudah tahu, ya. Jadi bagi imam khususnya, ya, tidak disunatkan, bahkan makruh katanya, bahkan makruh untuk melaksanakan sholat sunat sebelum sholat dimulai bagi imam, bagi makmum sunat. Nah, ini bagi makmum sunat, bagi imam tidak sunat, bahkan makruh. Kenapa demikian? Karena memang imam disunatkan untuk datang di masjid pas waktu mau iqamat. Imam disunatkan pas mau datang pada waktu iqamat. Punya telusur, ya, yang coba buka di kitab lain, apa alasannya seperti itu, ya. Itu ternyata itulah yang dikerjakan selama-lamanya oleh Rasulullah. Itu yang dikerjakan Rasulullah. Begitu beliau datang ke masjid langsung iqamat. Tidak pernah beliau sholat sunat sebelum sholat id, Idul Adha maupun Idul Adha. Makanya ulama mengambil ijtihad bahwa bagi imam itu justru makruh untuk melakukan sholat sunat sebelum sholat id dimulai. Sehingga dengan demikian maka imam ini datangnya pas pada saat memulai qomat. Itu dia. Dengan demikian maka kalau umpamanya imam agak pagian datang sedikit, barang-barang 2-3 menit, apa boleh buat? Maka yang bersangkutan tidak usah duduk, tidak usah sholat apa-apa, berdiri saja menunggu qomat. Menunggu qomat itu saja cara supaya tidak kena makruh dia, ya. Jadi begitu datang imam belum qomat, ya, maka menunggu qomat dia, ya, berdiri saja untuk menunggu waktu qomat. Sholat jangan, dan itu hukumnya makruh, ya. Ya.
Kemudian yang berikutnya yang sunat. Jelas niki? Ada pertanyaan kaitan dengan niki? Oke. Kan kita berada di masyarakat awam, ilmu agama. Jadi kalau imamnya terlambat ya tengok aja lah, mana imamnya? Itu perlu diumumkan kepada jamaah. Nanti kalau itu misalnya imam nanti datang jam sekian oleh panitia takmir kan bisa saja. Ya. Jadi ketika nanti misalnya panitia takmir sudah kasih tahu imam, kita sholat pas jam 7.00 misalnya kan. Ya. Ketika nanti ada pengumuman, panitia takmir mengumumkan bahwa kita sholat pas jam 7.00, kita mulai. Kemudian nanti imam sebelum itu diminta untuk datang pas pada saat itu juga. Naik masjid maksudnya datang. Naik masjid pada jam 7.00 itu juga. Itu diumumkan kepada para jamaah. Bapak-bapak, para jamaah, mohon dimaklumi, mohon ya diperhatikan bahwa kita akan mulai sholat pas jam 7.00 dan imam akan datang pas pada jam 7.00 itu juga. Kan bisa seperti itu. Memang perlu kita tradisikan yang begini karena memang itu syariat. Karena memang itu syariat, ya. Bukan hanya pendapat-pendapat 1-2 ulama ini. Itu adalah syariat dan itu alasan ulama itu yang iya, jadi takmir masjid yang ngurus itu ya. Ya, jadi itu ternyata itu syariat yang seperti itu gitu. Itu syariatnya seperti itu gitu. Yang kasihan adalah imam datang cepat terus sholat sunat dan itu makruh. Waduh. Ya, tidak dapat pahala apa-apa. Justru dia akan dapat pahala kalau tidak sholat justru. Bagi seorang imam, itu dia masalahnya. Oke, jelas Niki? Tadi ada pertanyaan yang lain? Malah di desa-desa sholat sunat. Itu makanya itu yang makruh, bukan hanya di desa, di sini juga mungkin masih ada, masih dilakukan. Iya, itu dia persoalannya. Ya, bukan aja di desa-desa, di mana-mana itu masih terjadi itu. Tapi itu berbeda dengan syariat kan, berlawanan dengan syariat kan itu. Ya, bagi seorang imam mungkin karena mungkin tidak tahu, makanya perlu dikasih tahu begitu, perlu disosialisasikan begitu, khususnya bagi takmir, bagi para takmir khususnya seperti itu gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh makmum maupun oleh imam dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Wa yustahabbu izalatu sya'ri wa zufri wa rihil karihah. Demikian juga hukumnya sunat untuk izalatu sya'ri, artinya memotong rambut. Artinya ya bersihlah potong rambut, itu sunat ternyata. Misalnya besok mau lebaran, sekarang kita potong rambut dalam persiapan lebaran, itu sunat ternyata itu. Itu sunat ya. Artinya memotong rambut bersih dan sebagainya, itu adalah hukumnya sunat ya. Termasuk motong kuku ya. Motong kuku itu juga sunat hukumnya. Ya. Nah ini. Terus wa yukabbiru nadban kulla ahadin min ghurubi syamsi min latay idil fitri wal adha bi raf'i shauti fil manazili wal aswaqi wa ghairihima. Sunat yang berikutnya adalah sunat untuk bertakbir. Sunat ini diperuntukkan bagi setiap orang. Jadi bukan hanya berjamaah. Ya, sunat untuk membaca takbir bagi setiap orang ya pada malam Idul Fitri dan Idul Adha mulai dari tenggelamnya matahari sampai dengan mau qomat besok. Dan sunat ini bagi seseorang, bagi siapapun dia. Bahkan bagi orang yang lagi tidak sholat, ibu-ibu misalnya tidak sholat, sunat itu bertakbir itu sunat. Ya, sunat hukumnya bertakbir. Kapan saja, di mana saja,
Bahkan misalnya ibu-ibu sambil masak Allahu Akbar Allah, sambil gilik lagi Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu sunat ternyata itu. Sunat dilakukan setiap orang. Ibu-ibu, bapak-bapak itu siapa saja. Ya, khususnya pada malam hari yang dimulai dari tenggelamnya matahari. Mulai dari situ. Di mana saja, bahkan di sini, bahkan di pasar pun tetap sunat. Wal aswaqi, misalnya ada di pasar kita tetap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, tetap sunat itu hukumnya. Walaupun orang sedang pergi ke pasar. Dan ini takbir itu disunatkan juga agak lebih dikerasin suara. Khususnya bagi bapak-bapak, bukan bagi ibu-ibu. Karena bagi ibu-ibu kan itu kalau ada yang hadir yang bukan mahramnya itu justru tidak dianjurkan itu. Kita pergi ke pasar Allahu Akbar dan seterusnya. Asal jangan takbir di kamar mandi saja gitu kan. Ya. Takbir di toilet jangan gitu loh. Ya. Jadi seluar itu selain itu silakan saja. Dalam kondisi apapun kita disyariatkan untuk bertakbir gitu. Kemudian yarfa'u shauta bi raf'il shauti fil manazili wal aswaq, dan sedikit suara kita dikerasin. Jalan mana-mana pada saat jalan pagi misalnya Allahu Akbar Allah sendirian. Ya. Jadi bukan hanya di masjid. Bukan hanya di masjid, kita di mana saja kan kapan saja waktunya. Asalkan jangan di toilet dan sebagainya itu. Yang tidak bagus untuk kita lakukan pada seperti itu. Nah, tetapi wastasnar rafi'i min raf'il sauti al-mar'ata idza hadarat ma'a ghairi maharimiha wa nahwihi. Tetapi bagi seorang perempuan tidak disunatkan untuk mengeraskan suaranya. Ya biasa-biasa supaya tak didengar sama orang banyak begitu. Sehingga bagi orang perempuan memang tidak disunatkan untuk mengeluarkan suaranya sampai kedengar orang banyak, terutama kalau yang mendengar kita adalah yang bukan mahramnya. Itu tidak disunatkan. Jadi kecil-kecil aja suaranya, diperkecil suaranya. Ya, tapi yang laki dianjurkan untuk memperkeras suaranya ketika dia membaca takbir, dan tidak hanya di masjid. Ya. Wayastamiru, kalau orang khunsa, kalau orang berkelamin dua, itu juga sama dengan yang perempuan hukumnya. Misluhal khunsa. Jadi orang yang khunsa itu tetap disyariatkan untuk membaca takbir, cuma sama dengan yang perempuan, tidak usah diperkerasin suaranya. Ya. Kemudian wayastamiru dzalika ila an yadkhulal imamu fi sholatil idi. Ya, itu pembacaan takbir itu, ya, membaca takbir itu sampai waktunya sampai dengan pas mau sholat, sebelum iqamah untuk sholat itu waktu antara dari maghrib sampai dengan mau iqamah untuk sholat itu waktunya. Dan yang wa yastamil fa in shalla munfaridan falibri ihramu huwa walau akhara ihramu man dzukira ila zawal wa ma lam salat aslan yastamiu takbir ila zawal. Nah, tetapi bagi mereka yang memang tidak sholat, seperti ibu-ibu kan tidak sholat, kalau umpamanya dia tak sholat, dia tetap disunatkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Kalau ini waktunya dia tidak sholat kan? Sampai dengan waktu zuhur. Masih ada waktu bagi ibu-ibu. Kalau kita yang pergi sholat, waktunya sampai dengan iqamat. Tapi kalau ibu-ibu misalnya yang tidak sholat, waktunya takbir itu sampai dengan pas mau azan zuhur. Itu hukumnya sunat bagi ibu-ibu juga. Atau bagi yang lainnya tidak sholat. Walaupun dia laki misalnya malas sholat, ya takbir tetap sunat. Sunat sampai dengan menjelang waktu zuhur pada hari itu. Lazawal. Nah, takbir inilah wahadza yusammat takbirul mursala. Dan inilah takbir yang disebut dengan istilah takbir mursal. Takbir mursal. Ya.
Jadi dengan demikian takbir untuk sholat id itu ada dua. Ada dua macam takbir. Pertama disebut dengan takbir mursal, atau ulama yang lain di kitab lain disebutkan bahwa takbir mursal itu juga istilahnya takbir mutlak. Takbir mursal atau takbir mutlak. Takbir mursal ini dilakukan tadi sejak tenggelam matahari pada malam tanggal 20 itu kalau Idul Adha, atau malam tanggal 1 pada Idul Fitri sampai dengan menjelang iqamat bagi kita yang melaksanakan sholat id di masjid atau di manapun juga. Ya, itu waktunya. Dan ini disebut sebagai takbir mursal. Dan inilah yang tidak ada waktu. Ya, kapan saja dan di mana saja pada malam itu. Tidak harus hanya kita di masjid. Kalau tidak di masjid, kita keluar dari masjid nanti tidak. Ya kita takbir, memang itu sudah kita lakukan. Tidak kita takbirkan. Di rumah tidak sama sekali kita takbir mungkin. Itulah kekurangan kita kan. Di rumah pas pulang dari masjid, ramai sebentar di masjid setelah sholat maghrib atau setelah isya, baru pulang ke rumah ya sudah. Ya, tidak kita takbir, padahal syariatnya kapan saja dan di mana saja pada saat takbir. Ibu-ibu takbir, semua kita takbir sendiri-sendiri. Itu syariatnya, itu namanya takbir takbir mursal atau takbir mutlak. Nah, takbir mursal atau takbir mutlak. Nah, jadi waktunya seperti tadi, ya. Kemudian wa yukabbiru fi idil adha khalfa salatil fara'idi wan nawafili walau fa'itatan. Nah, wa sholati janazatin min fardhi yaumi arafata ilal ghurub. Kemudian takbir yang kedua namanya takbir muqayyad. Tetapi takbir muqayyad ini hanya berlaku untuk yang berkaitan dengan sholat Idul Adha. Kalau untuk sholat Idul Fitri tidak ada takbir muqayyadnya. Yang ada hanyalah takbir mursal. Sementara untuk Idul Adha-nya aja kedua-duanya ada. Takbir mursal dan takbir muqayyad ada kedua-duanya. Ya. Karena takbir mursal itu adalah takbir yang dimulai waktunya sejak tenggelam matahari sampai dengan menjelang iqamat untuk yang sholat id pada hari itu. Sementara yang sholat Idul Adha, ya, berkaitan dengan sholat Idul Adha ini ada takbir muqayyad namanya, yaitu takbir yang dilakukan selesai sholat. Ya, itu sunat. Itu takbir muqayyad namanya. Yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Jadi tidak hanya sholat fardu kita takbir, setelah sholat sunat juga takbir, Allahu Akbar, Allah. Bahkan washolat di janazatin. Bahkan setelah sholat jenazah juga kita tetap disyariatkan untuk bertakbir pada saat-saat itu. Jelas Iki? Jadi takbir muqayyad adalah takbir yang dilaksanakan setelah sholat, baik sholat fardu maupun setelah sholat sunat, bahkan setelah sholat sunat jenazah. Kita disunatkan untuk melakukan takbir yang takbirnya nama takbir muqayyad. Kapan dimulai takbir itu? Takbir muqayyad ini dimulai yang min fajri yaumi arafata ilal ghurubi min akhir ayyamit tasyriqi. Ya. Ini dimulai semenjak setelah sholat subuh pada tanggal 9 bulan itu, bulan Zulhijjah. Sekarang besok kan mau lebaran misalnya. Sunatnya takbir muqayyad ini dimulai setelah sholat subuh tadi pagi. Kan besok mau lebaran kan? Ya, setelah sholat subuh, nanti sholat sunat sholat zuhur dan seterusnya itu yang fardu. Sebelum setelah sholat rawatib
Itu juga sunat hukumnya. Untuk kita bertakbir. Meskipun kita misalnya takbir sendiri. Pas selesai sholat sunat zuhur, qabliyah zuhur, ya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih abal daripada zikir-zikir yang lain pada saat itu. Ya. Zikir-zikir yang lain bagus, cuma yang lebih abal pada waktu-waktu itu adalah itu, zikir itu, takbir. Ya. Takbir itu yang direkomendasikan oleh syariat pada saat-saat setelah sholat mulai dari sholat subuh, ya, yaitu yang takbir muqayyad. Sampai kapan waktunya? Yang sampai dengan hari tasyrik terakhir asar, itu terakhir asar pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Hari tasyrik itu kan 3 hari, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu namanya hari nahar, ya. Tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13 itu namanya ayyamut tasyrik. Itu berakhir pada asar, pada tanggal 13 terakhir. Itu dia. Jadi takbir selama ini, ya. Dan ternyata setelah dihitung, ya, ada dihitung oleh ulama, fajumlatu ma yukabbiru aqibahu minal maktubatil muaddat fi hadhil ayyam salah satu wa isruna. Nah, ulama mencoba menghitung berapa kali takbir yang dilakukan oleh seseorang, takbir muqayyad ini, ketika dia hanya melakukannya pada setelah sholat fardu, itu ada 23 katanya. Ada 23 kali takbir. Sepanjang dari setelah subuh tanggal 9, ya, 9 Zulhijjah sampai dengan hari asar, setelah asar pada hari terakhir ayyamut tasyrik, itu 23. Kalau asumsinya kalau orang takbir hanya setelah sholat fardu. Padahal takbir ini disunatkan untuk dilakukan setelah sholat sunat juga, sholat sunat apapun. Setelah sholat sunat apapun juga disyariatkan untuk kita melakukan tasbih. Itu yang lebih abdal katanya para ulama. Ya, ini tapi berlaku untuk yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ini dia. Nah, sedangkan untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji itu takbir muqayyad itu disyariatkan pada tanggal 10, mulai tanggal 10 setelah zuhur. Itu bedanya. Kalau bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, syariatnya takbir muqayyad itu dilakukan pada tanggal 10 itu setelah selesai sholat zuhur mulainya. Itu bedanya. Jadi kesikitan dia. Jadi kenapa? Karena sebelumnya dia justru yang sunat talbiyah. Sebelum-sebelumnya sunat talbiyah yang dibaca oleh para jamaah haji, ya. Tetapi sunat takbir muqayyad itu dimulai setelah sholat zuhur pada tanggal 10, ya, pada tanggal 10. Sehingga setelah dihitung-hitung, ya, fajumlatu ma yukabbiru aqibahu minal maktubati al muaddat fi hadhil ayyami, ya, salah satu wa isruna. Kemudian amal hajj fa yukam min zahri yamin nahli anha awwalu salawati ba'da intihai waqti talbiyah fa jumlatu ma yukabbiru aqibah minal maktubatil muaddat fi ayyam 17. Kalau untuk jamaah haji ternyata setelah dihitung oleh para ulama itu jumlah takbirnya, ya, setelah sholat itu kalau dia asumsinya dia takbir hanya setelah sholat fardu itu hanya 17. Ya, hanya 17 kali takbir, ya, yang dilakukan oleh para jamaah haji. Kalau kita 23, ya, itu kita kalau 23. Nah, itu sholat itu takbir mursal dan takbir muqayyad. Sehingga dengan demikian maka setelah sholat Idul Adha kita disunatkan untuk bertakbir. Di sisi lain setelah sholat Idul Fitri tidak disunatkan kita untuk bertakbir. Ini, ya, karena kadang-kadang yang perhatikan ada yang bertakbir setelah sholat Idul Fitri, itu tidak disunatkan, itu tidak ada dasarnya itu. Justru yang disunatkan adalah setelah sholat
sunat Idul Adha juga sunat karena itu termasuk takbir muqayyad dia. Itu dia, ya. Ini memang harus kita tahu, karena yang melakukan seperti itu yang ngarang-ngarang artinya kan, dan itu tidak ada pahalanya, tidak disyariatkan untuk itu. Maka jadi untuk sholat Idul Adha, setelah Idul Adha aja kita disunatkan untuk melakukan takbir dipimpin oleh imam misalnya kan setelah sholat Idul Adha. Tapi sholat Idul Fitri tidak disunatkan, tidak kita melakukan takbir karena tidak ada takbir muqayyadnya untuk sholat sunat Idul Fitri ya. Di takbirnya cuma mulai dari maghrib sampai dengan pas menjelang iqamat, baik untuk keduanya. Jadi untuk sholat Idul Fitri ada takbir mursalnya, demikian juga untuk sholat Idul Adha juga punya takbir mursalnya. Itu dia. Nah, kemudian dengan demikian maka untuk sholat Idul Fitrinya tidak ada takbir muqayyadnya kan? Yang ada cuma takbir mursalnya doang. Ya. Nah, tetapi kalau diperhatikan, kalau kita simak katanya ulama, mursalul fitri afdalu min mursalil adha. Mana lebih afdal takbir mursalnya Idul Fitri dibandingkan dengan takbir mursal Idul Adha? Ulama mengatakan wa mursalul fitri afdalu, lebih abal ya takbir mursal pada Idul Fitri dibandingkan dengan takbir mursal pada Idul Adha. Jadi justru yang lebih abal adalah takbir mursal pada Idul Fitri. Nah, kemudian wa muqayyadul adha afdalu minal mursalin. Sementara takbir muqayyad itu dibandingkan dengan takbir mursal, itu mana yang lebih abdal? Yang lebih abdal adalah takbir muqayyad untuk Idul Adha, yang lebih abdal dibandingkan dengan takbir mursal itu sendiri. Ya. Di takbir muqayyad justru yang lebih abdal katanya para ulama ya. Wal muhrimul haji la yukammilu al-adha li anna syi'arahu talbiyatu. Nah, ini juga ya untuk yang melaksanakan ibadah haji ya tidak disunatkan untuk bertakbir pada malam Adha. Pada malam tidak disunatkan dia. Justru yang disunatkan bagi jamaah haji adalah talbiyah pada malam itu. Ini seringkali orang juga tidak perhatikan. Kadang-kadang dia takbir, ada yang saya dengar takbir, ada yang saya dengar talbiyah pada malam-malam Idul Adha itu. Ya. Ada kadang-kadang tapi mungkin karena tidak dikasih tahu mungkin. Atau memang tahu tapi ya maunya kayak seperti itu kadang-kadang itu ya di Mekah ya macam-macam. Sementara ya syariatnya mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk orang haji itu bertakbir pada malam tanggal 10 Zulhijjah, itu tidak disyariatkan ya. Tanggal ya sedang di Muzdalifah ya, sedang di Muzdalifah ya. Muzdalifah ya kadang-kadang sudah sampai ke Mina kan malam itu, malam-malaman sudah sampai ke Mina. Itu kan lain, itu takbir melontar itu kan, bukan takbir ini takbir yang takbir Idul takbir Id itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi kalau melontar memang itu kan syariatnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Waktu berangkat melontar itu kita diajak membaca takbir muqayyad itu. Oh, enggak. Itu makanya itu yang enggak benar. Sesuai dengan syariat. Takbir muqayyad itu tanggal 10 itu dimulai setelah apa? Setelah sholat zuhur. Nah, ini dia. Nah, kecuali kalau umpamanya kita mau melontar setelah sholat zuhur kan? Sholat zuhur. Nah, sholat zuhur berangkat, iya memang itu. Ya. Jadi kita berangkat kita takbir karena memang di sana kata muqayyadnya ya, kita lakukan. Ya. Jadi ketika melontar pada tanggal 10 itu setelah sholat, karena memang waktu melontar itu ke tanggal jam setelah sholat zuhur kan dimulai. Nah ini dia ini yang masih yang
perjalanan kita dalam melaksanakan haji itu kadang-kadang ada orang yang berangkat ke Jumrah itu pagi, dia pergi sebelum zuhur, pagi, pada subuh dia pergi. Saya bongkar di kitab, semua kitab yang punya, tidak ada disebutkan seperti itu. Waktu melontar itu dimulai setelah zuhur. Yang mana? Untuk yang itu, untuk yang hari pertama itu ya. Hari yang pertama itu ya. Ya. Jadi melontar Aqabah ya iya. Tapi melontar yang setelah itu, yang dengan 11, 10, 11, 11, 12 itu dimulai setelah salat zuhur itu waktunya. Tapi ada yang berangkat paginya gitu loh. Ya tanggal 11 itu. Ada berangkat pagi, sudah pergi kemana? Sudah pergi melontar. Hari kasih tanggal 11 itu dia pergi melontar, pagi dia. Pulang sudah kemana? Sudah melontar jauh. Kenapa sih dia melontar begini nih? Kan itu diajak kita katanya, Masya Allah. Ini kalau Aqabah ya pagi memang yang disyariatkan. Nah, itu afdal kalau pagi, kalau yang Aqabah. Tapi ini yang Ula Wusta itu yang tanggal 11 itu loh. Tanggal 11, 12, 13 itu bagi yang nafarsani kan itu mulai waktunya yang coba bongkar-bongkar, tidak ada yang mengatakan dari pagi itu sebelum zuhur, tidak ada. Dari mana ilmu ini saya bilang? Di mana? Tapi makanya orang kadang-kadang ya ikut-ikutan yang di sana itu. Kadang-kadang ada yang ikut-ikutan. Padahal dan juga waktu-waktu waktu training kita itu tidak dikasih tahu yang begini-gini. Itu dia, tidak dikasih tahu yang begini-gini. Tidak dikasih, itu masalahnya waktu training. Makanya bagi orang yang mau berangkat haji mungkin ada baiknya untuk mendalami sesuai dengan syariat itu, ya, sesuai dengan syariat itu untuk membaca kitab-kitab yang memang itu syariat, sesuai dengan syariat. Itu dia, makanya itu dia, apakah itu benar kita pakai alasan itu? Kan itu kan panjang waktunya melontar itu setelah zuhur itu. Bisa besok yang melontar yang kemarin itu kan. Oh, sampai dengan matahari terakhir. Tidak pada saat itu doang dia numpuk, enggak. Itu syariatnya. Itu dia. Hingga kadang-kadang yang begitu tuh memang enggak repot kita itu. Tidak pernah ibadah sumben kita lakukan terus salah lagi. Ini dia. Makanya kalau orang mau berangkat haji baik benar-benar. Alhamdulillah. Kalau yang bawa kitab ke sana itu, bawa kitab, apa bunyi kitabnya ini begini. Ah itu dia. Kan bawa kitab aja kalau umpamanya memungkinkan itu. Ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi tapi kita tidak tahu hukumnya pada saat itu. Ya. Nah, manasik tidak dijelasin seperti itu gitu loh. Tidak dijelasin kayak seperti ini, tidak dijelasin. Itu masalahnya juga. Ya. Ada teman ini pengalaman sedikit teman pas dari Madinah sampai ke Mekah masuk hotel, pak dia matiin nyamuk apa apa namanya kelapi apa namanya itu kecoa, pak dia mati, legar dia suaminya, kamu harus ngedam sekarang. Ngamuk sudah suaminya, dia marah sama istrinya. Bentar saya bilang, coba saya lihat, kemudian saya bawa kitabnya. Ternyata tidak apa-apa untuk matiin yang semacam itu. Yang dilarang dimatiin adalah burung ternak. Ternak yang dipelihara itu yang kita matiin baru kena dam. Kalau yang cemut, kalau yang apa yang itu enggak. Nah ini salah paham. Ini tidak dijelaskan pada waktu itu. Pada waktu kita latihan, pada waktu training tidak dijelaskan. Yang begini ini. Makanya yang sarankan bagi mereka yang hendak berangkat untuk haji nanti, kalau belum Pak Aleh kapan? Tahun depan belajar bagus-bagus itu. Belajar baik-baik ya, supaya tidak salah di dalam melaksanakannya nanti. Secara rinci satu persatu dipelajari. Ada yang riskan memang, apalagi bagi ibu-ibu, Masya Allah. Bagi ibu-ibu itu, ya Allah, itu banyak yang ada beberapa yang fatal sekali itu, yang tahu, ya, fatal sekali. Bahkan dia tidak sah hajinya itu, sampai begitu ukurannya. Tapi yang paling tidak sah, fatal itu.
Karena apa? Ternyata tidak punya ilmu untuk itu, tidak diajarkan. Makanya yang temukan kalau ibu-ibu tolong, yang ibu-ibu itu pelajari baik-baik, suaminya ngajarin yang baik-baik, baik-baik caranya supaya dia paham. Kalau tidak itu sangat fatal, itu bisa tidak sah hajinya. Itu dia. Ya. Dan pernah yang temukan ada ibu-ibu yang fatal sekali, ya. Sampai tidak berani yang sebut-sebut itu, ya. Fatal. Ya. Ada ibu-ibu ketika dia kan men ya, masalahnya ibu-ibu ini kan ketika men kan tidak boleh dia tidak boleh dia tidak boleh dia tawaf, tidak boleh dia buka ihram walaupun dia men. Ini pas begitu buka ihramnya bebas dia, begitu kena men kan, sementara dia belum tawaf. Untuk yang umrohnya dia kan haji tamattu, belum dia umroh, belum tawaf, dia buka sudah ihram bebas, sudah dia bikin bebas. Gimana? Ya, karena dia ketemu mennya. Itu dia. Sudah. Jadi enggak dia umroh. Keburu dengan mau berangkat ke Arafah. Akhirnya tambah kacau itu. Tambah. Kalau mau berangkat ke Arafah cukup walaupun men. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi ini tawaf kan tidak boleh. Kalau dia men itu kan tidak boleh. Tawaf itu salah satu rukun haji kan. Iya, pakai pakaian ihramnya tidak apa-apa, cuma tidak dihitung, tidak direkeng itu. Ya. Jadi sebenarnya bagi yang men itu wajib tetap jangan buka ihramnya, tapi jangan tawaf. Itu dia ilmunya antara lain. Kalau ada seperti itu, ini sudah payah kalau ini saya pikir. Yang pikir payah. Bahkan bisa tidak sah hajinya, orang tidak umroh. Kita masukkan umroh dulu baru haji. Umroh hendak dia bagaimana? Kan gitu, tak bisa. Itu sudah. Ya. Itu persoalan yang makanya terutama bagi ibu-ibu karena persoalan mennya ini yang jadi masalah. Persoalan men itu kan men itu datang kan tidak selalu tertentu waktunya. Iya, jadwalnya kadang-kadang beda, kadang-kadang dia tidak pas gitu persoalannya. Itu dia. Ya, baik, itu mungkin sementara. Jadi itu yang pesan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji khususnya termasuk umrah, terutama haji ya, mohon pelajari baik-baik. Jangan hanya cukup dengan apa yang disampaikan waktu training, waktu manasik itu. Karena banyak yang ternyata tidak dikasih tahu pada waktu manasik itu. Banyak yang mendidik kita. Iya, betul. Itu dia persoalannya. Ya, baik. Oke. Baik. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu